anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita absen dulu ya. Coba dilihat kanan kirinya. Kira-kira ada yang tidak maksud nggak hari ini? Ada Bu, Najla. Oh, Najla ya? Apa? Karena apa? Sakit. Karena sakit. Semoga doakan kita semua Najla biar cepat sembuh. Nah, sebelum itu silakan dibuka bukunya anak-anak. Siapkan dulu bukunya. Kita akan mengulas kembali materi yang kemarin ya. Nah, materi yang kemarin adalah tentang organ gerak manusia dan hewan ya. Kemarin sudah kita bahas tentang jenis-jenis tulang dan jenis-jenis tulang dan manfaatnya ya. Manfaatnya kemarin untuk apa tulang itu? Untuk bergerak. Contohnya apa? Untuk jalan kita. Tangan gunanya untuk apa? Untuk memegang atau makan ya. Nah, untuk materi sekarang, untuk hari ini materinya adalah, bentar ya. Materinya adalah tema 1. Masih sama dengan yang kemarin, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Dengan subtemanya adalah manusia dan lingkungan ya. Pembelajaran berapa anak-anak? Pembelajaran 1. Nah, untuk tujuannya adalah kita akan mengetahui tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Indonesia itu terdiri dengan berbagai pulau. Salah satunya ini coba dilihat. Ini Ibu sudah menyediakan gambar peta, yaitu tentang peta Pulau Indonesia. Nah, Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Antara lain adalah Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Indonesia memiliki beragam suku dan kepercayaan. Nah, kalau kita membahas tentang kepercayaan pasti berkaitan dengan yang namanya agama ya, tentang agama. Nah, di Indonesia agama yang diakui itu terdiri dari 6 ya Nana ya. Ada berapa? 6. Ada 6. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan ke-6 terakhir adalah Konghucu. Nah, di sini dilihat dari gambar yang pertama, persebaran di Indonesia, agama di Indonesia yang diakui ada 6. Di sini ada warna-warnanya ya. Coba lihat ke depan anak-anak. Matanya dilihat ke depan. Ini ada gambar biru berarti Islam ya. Katolik bergambar oranye, warna oranye, terus Buddha kuning, terus Kristen ada oranye lagi dan sebagainya ya. Bisa dilihat ya. Nah, persebaran yang menduduki peringkat pertama adalah Islam, agama Islam. Islam kenapa menduduki peringkat pertama? Karena Islam di Indonesia paling banyak ya. Paling banyak berapa Bu? Sekitar 87,8% ya. Berapa jiwa? 1,5
itu adalah tempat peribadatan orang Islam. Yang kedua, apa namanya? Alkitabnya itu adalah Al-Quran. Ya, itu untuk peringkat yang pertama. Yang kedua adalah diduduki oleh Katolik dan Kristen, ya. Itu sekitar 6,7%, ya. 6,7% penduduk di Indonesia. Katolik atau Kristen itu tempat peribadatannya adalah gereja. Nah, kitabnya apa, Bu? Kitabnya adalah Injil, ya. Kita juga harus wajib tahu agama yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga, yang keempat, ya. Tadi udah Katolik dengan Kristen. Yang keempat adalah Hindu. Hindu itu tempat peribadatannya namanya apa tadi, anak? Pura, ya. Pura itu jika kalian berada di pulau di Indonesia ini, ya, di peta Indonesia ini, Bali terletak di sini. Nah, penduduk yang beragama Hindu paling besar itu di Bali, ya, Nana, ya. Di mana? Di Bali. Ketika kalian nanti berwisata, wisatanya di sana banyak pantai, banyak keindahan pura, ya. Keindahan pura yang berjejer-jejer sepanjang jalan, ya. Kalau kita biasanya kan naik bis, ya, pasti di sana nanti dipandu sama orang pariwisatanya, ya. Kita pasti melihat kanan kiri pasti pura. Ada yang pernah ke Bali? Waduh, tidak ada. Alhamdulillah Bu Guru sudah 1 kali ke Bali, jadi Ibu makanya sudah bisa cerita di depan anak. Yang keempat, kelima, ya. Kelima adalah Buddha. Buddha ini tempat peribadatannya namanya wihara, ya. Apa, Nana? Wihara. Lagi-lagi apa, Nana? Wihara. Nah, kitab sucinya namanya apa, Nana? Adalah Tripitaka, ya. Kitab sucinya namanya Tripitaka. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu itu sekitar 0,05 penduduk yang beragama Konghucu di Indonesia. Kitab sucinya namanya Shishu Puji, ya. Shishu Puji. Nah, ya. Shishu Puji. Paham? Paham. Dan sampai sekarang, sampai hari ini, coba sebutkan apa namanya agama yang diakui di Indonesia. 1, Islam. 2, Kristen. 3, ulangi lagi. 1, Islam. 2, Kristen. 3, Katolik. 4, Hindu. 5, Buddha. 6, Konghucu. Kenapa? Baru-baru ini agama yang diakui di Indonesia yang terakhir itu adalah Konghucu. Konghucu itu adalah orang-orang Tionghoa atau orang-orang yang datang dari negara Cina itu ke Indonesia. Pernah kalian lihat di TV atau di mana? Itu banyak orang-orang Cina. Biasanya kalau orang Cina, biasanya, ya, tidak semua orang-orang Cina itu beragama Konghucu. Juga ada orang-orang Cina beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu anak-anak, agama tadi kita jelaskan tentang agama, ya. Nah, agama ini juga masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
semua penduduk Indonesia itu pasti beragama, ya kan? Entah itu agama Islam, entah itu Katolik, entah itu Kristen, dan lain sebagainya. Pasti mempunyai keyakinan masing-masing. Yaitu makanya di Pancasila itu ada silanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nanti ketika ada soal tentang agama atau keyakinan, maka jawablah kalau dihubungkan dengan sila, yaitu sila yang pertama. Sekarang ibu mau tanya, Pancasila itu terdiri dari berapa Nana? Dari berapa Nana? 5. Bisa sebutkan? Bisa. Bareng-bareng ya? Iya. 1, 2, 3. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Sampai ini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Iya apa? Coba deh ya. Tadi ada yang tanya tempat peribadatannya belum tadi ya? Belum disebutkan ya? Berarti tempat peribadatannya orang Konghucu itu adalah kelenteng, ya. Kelenteng. Nah, kitabnya tadi apa? Shishu Uji, ya. Paham? Sekarang udah paham semua ya? Paham semua? Paham. Nah, kalau sudah paham semua, silakan anak-anak bikin kelompok. Nah, anak ini sudah berkelompok ya? Sudah berkelompok, ibu tentukan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya adalah silakan anak-anak siapkan buku gambar 1 yang sudah disobek ya. Terus siapkan pensil dengan pulpen. Dan yang terakhir adalah pewarna ya. Nah, setelah itu silakan gambar peribadatan ya. Untuk kelompok yang pertama ibu kasih peribadatannya adalah pura ya. Pura. Kalau pura berarti orang apa? Agama apa? Hindu ya. Untuk kelompok 2 ibu kasih gereja ya. Tempat peribadatannya orang gereja. Oh, Kristen ya? Iya benar. Yang ketiga adalah apa? Masjid ya. Ada tempat peribadatannya agama Islam. Silakan anak-anak digambar terus diwarnai. Nanti setelah itu kumpul ke depan, ibu akan nilai sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok itu bikin 1 saja ya. Bikin 1 saja. Nanti nilainya kita gabungkan ya.
gambarnya dan Fadli taruh di sini gambarnya. Nanti akan Ibu nilai dan nilainya akan Ibu kabarkan besok ya. Kalau sudah selesai semua ya anak-anak, tadi juga sudah paham kan ya tadi ya agama yang diakui di Indonesia. Ada berapa tadi anak-anak? Nah, sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham untuk tugasnya di rumah, yaitu pekerjaan rumah, itu adalah kalian coba dilihat di sekeliling kalian ya, di sekeliling kalian kira-kira agama yang dianut itu apa saja ya, di sekeliling kalian, di lingkungan agamanya yang dianut apa saja. Nanti dicatat di buku ya, agama yang dianut, misal di Tanjung Jaya agama yang dianut apa saja itu tulis dan nanti dikumpul minggu depan. Dan mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Untuk buku silakan dimasukkan ke dalam tas. Kita akan siap-siap untuk pulang. Nah, sebelum kita pulang, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ya disiapkan. Berdiri dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita pulang, mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Hati-hati di jalan